Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Soeharto SHMA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Muhammad Iqbal Fasya MEI selaku pembimbing kedua. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Pembiayaan Usaha Mikro terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat Studi pada BMT Aramah Jaya Mulia, Kecamatan Seputi Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif ekonomi Islam. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Miftahul Janah, NPM 18510200053, Prodi Perbankan Syariah kelas A. Adapun latar belakang dalam penelitian ini yaitu ekonomi merupakan salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ekonomi juga sangat berperan dalam kemajuan suatu negara. Perkembangan ekonomi suatu negara mendapat pengaruh besar dengan hadirnya beberapa lembaga keuangan sebagai suatu badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan maupun tagihan-tagihan yang dapat berupa saham, obligasi, dan pinjaman. Salah satu lembaga jasa keuangan mikro yang menganut sistem keuangan syariah di Indonesia adalah Baitul Mal wa Tamwil, BMT. BMT hadir dengan menggabungkan konsep mal dan tamwil dalam suatu kegiatan usahanya. Baitul Mal merupakan bidang sosial yang bergerak dalam penggalangan dana untuk kepentingan sosial secara terpola atau kontinu. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta penyalurannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem jual beli bagi hasil maupun jasa yang sesuai dengan syariat Islam. Hadirnya BMT sebagai alternatif layanan jasa keuangan syariah bagi usaha mikro memiliki peluang untuk berkembang lebih besar lagi. Kelebihan yang dimiliki BMT menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha mikro yang menganut prinsip syariah. Layanan jasa yang diberikan oleh BMT difokuskan untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil. Dalam kegiatan bisnis, BMT mendorong masyarakat untuk menabung dan sekaligus melayani pinjaman, untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi, untuk meningkatkan kualitas ekonomi, pengusaha, dan masyarakat menengah bawah. Sedangkan dalam bidang sosial, menerima zakat, infak sodakoh agar didistribusikan kepada masyarakat agar adil dan merata. BMT yang merupakan salah satu lembaga keuangan diharapkan dapat membantu masyarakat yang tidak mempunyai anggunan yang cukup besar untuk mendapatkan modal dalam mengembangkan usahanya. BMT dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin yang sering terabaikan oleh perbankan konvensional. Beberapa memikir dan pemerhati BMT berpendapat bahwa fungsi BMT yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat, memberi informasi kepada masyarakat mengenai resiko, keuntungan, dan peluang lembaga tersebut sebagai lembaga keuangan pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah. Kemudian mengidentifikasi, memobilisasi, dan mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota. Kemudian menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan potensi kesejahteraan masyarakat. Dari penjelasan di atas, hal yang sangat menarik untuk didalami lebih lanjut yaitu pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran BMT dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan menggunakan pembiayaan usaha mikro dari BMT Aramah Jaya Mulia juga turut meningkatkan perekonomian nasabah ke arah yang lebih baik atau justru malah sebaliknya. Dan dengan demikian nasabah dapat meningkatkan modal dan pemasukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana sistem pembiayaan usaha mikro pada BMT Aramah Jaya Mulia. Yang kedua, bagaimana tingkat perkembangan usaha nasabah pembiayaan usaha mikro pada BMT Aramah Jaya Mulia. Kemudian yang ketiga yaitu, apakah ada pengaruh antara pembiayaan usaha mikro BMT Aramah Jaya Mulia terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Seputi Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah dalam perspektif ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui sistem pembiayaan usaha mikro pada BMT Aramah Jaya Mulia, kemudian yang kedua untuk mengetahui tingkat perkembangan usaha nasabah pembiayaan usaha mikro pada BMT Aramah Jaya Mulia, kemudian yang ketiga untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pembiayaan usaha mikro BMT Aramah Jaya Mulia terhadap peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan Seputi Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.
Adapun landasan teori dalam penelitian ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun pengertian dari usaha mikro yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Adapun pembiayaan usaha mikro yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha mikro atau pembiayaan sektor mikro dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan mikro syariah pada BMT ini didesain untuk melayani masyarakat yang memiliki penghasilan rendah. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis metode kuantitatif. Metode kuantitatif yaitu suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah, di mana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai dan dianalisis dengan analisis statistik. Dalam hal ini, peneliti membagikan kuesioner atau angket yang kemudian diubah menjadi data berupa angka agar dapat diuji secara kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Adapun metode analisis data yang digunakan yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif, kemudian uji asumsi klasik, kemudian regresi linear sederhana, dan uji hipotesis. Cukup sekian penyampaian yang telah saya lakukan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.